Impact Kids. Halo sahabat Impact Kids yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin di Impact Kids hari ini. Adik-adik, judul renungan kita masih tentang remote control. Nah, kira-kira kita mau belajar apa nih hari ini? Yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Saat ini kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati, telinga, dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sepanjang hari ini kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti yang kemarin kita belajar tentang remote control, bagaimana kita terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat setiap hal yang kita alami. Nah, kira-kira kontrol apa lagi nih yang kita akan pelajari hari ini? Masih berbicara tentang kontrol, ya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pengendali ya dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau kemarin kita berbicara tentang 10 orang kusta, hari ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kata perwira ini kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepada perwira ini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira ini apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow, cerita yang menarik bukan adik-adik? Bagaimana seorang perwira ini memohon kesembuhan buat hambanya. Nah, perwira ini seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Dia mendengar bahwa Yesus datang ke kota Kapernaum. Nah, dia mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya, "Tuhan, tolong, hambaku itu di rumah sedang sakit. Sakitnya tuh lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, lalu Yesus bilang kepada perwira itu, "Yuk, kalau gitu yuk, mari kita datang ke rumah kamu dan menyembuhkan." Dia menyadari bahwa dirinya, si perwira ini menyadari bahwa dirinya itu orang berdosa. Sampai dia bilang, "Tuhan, Yesus, kamu gak usah datang ke rumah aku. Ya, bilang aja deh, aku harus bilang apa sama hambaku itu. Mungkin kalau sekarang ya udah kasih obat aja, biar nanti aku kasihin. Yesus gak usah datang ke rumahku." Ya. Nah, si perwira ini bilang, "Udah, bilang aja sesaat satu kata aja, biar nanti aku sampaikan kepada perwiraku. Karena Yesus itu gak layak datang ke rumah aku teh kotor, kan? Ya, dan aku ini sendiri seorang bawahan. Ya, aku itu bahkan di bawahku tuh ada prajurit." Jadi di sini tuh menggambarkan adik-adik bahwa dia tuh menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tetapi kenapa dia mau datang sama Yesus? Karena dia yakin dan percaya bahwa hambanya yang di rumah yang sedang sakit itu bisa disembuhkan sama Tuhan. Sebelum-sebelumnya
dia sudah mendengar dong pastinya cerita tentang Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan apalagi tuh ketika Yesus mengajar banyak orang, Yesus membuat mujizat-mujizat. Wah, pasti dia sudah mendengar. Dan dari situ dia percaya dan yakin bahwa dengan datang kepada Yesus, hambanya yang di rumah yang sakit bisa sembuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa kontrol kehidupan kita itu harusnya ada sama Yesus. Sama seperti seorang perwira ini, dia bukan orang percaya yang sama dengan pengikut-pengikut Yesus itu. Ya, justru dia orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dirinya orang berdosa, tetapi dia mau datang sama Yesus. Dia yakin dan percaya, dia beriman, dia yakin, dia mau taat apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus, disampaikan sama Tuhan Yesus kepada dia. Jadi adik-adik, hari ini yuk mari percaya dan taat kepada Yesus. Dia mau datang loh, dia kan seorang perwira ya, bukan prajurit justru. Tapi dia mau datang nih, mau datang meminta kesembuhan kepada hambanya. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik bahwa sekalipun masalah yang kita hadapi, mungkin sakit, mungkin sedih, mungkin susah, mungkin apalagi adik-adik yang membuat kita itu bersedih hati, tapi jangan lupa ada Tuhan Yesus yang bisa kita datangi kapan saja. Dan kalau ada teman kita yang sakit, saudara kita, keluarga kita yang sakit, jangan ragu untuk mendoakan, minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Oke, jadi yuk percaya dan taat kepada Yesus. Dan dia sama perwira ini dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena iman dia besar, dia yakin bahwa penyakit yang diderita oleh hambanya itu bisa disembuhkan sama Yesus. Itu justru menyelamatkan hidupnya. Yang tadinya bukan orang yang percaya, dia orang berdosa, tetapi karena dia yakin dan percaya bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan hambanya, dia juga diselamatkan sama Tuhan. Wow, bukannya kita senang adik-adik ya kalau kita dan semua keluarga kita itu diselamatkan sama Tuhan. Yuk mari kita terus percaya dan taat kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk selalu dan selalu taat, setia, percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kehidupan kami ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang akan mengendalikan hidup kami, Tuhan yang punya kuasa atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat supaya kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering salah, kami sering jatuh, tetapi kami mau bangkit dan terus berjalan kepada kebenaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Impact Kids.